Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Gata Pamungkas dengan NIM G3112500077. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan tema sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Islam sebagai agama yang komprehensif dan rahmatil alamin menawarkan suatu sistem ekonomi yang tidak hanya menekankan aspek material tapi juga nilai-nilai spiritual dan sosial. Dalam Islam, aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah yang harus dilandasi oleh prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Sistem ekonomi Islam adalah suatu tatanan ekonomi yang berlandaskan pada ajaran Al-Quran dan Hadis. Sistem ini menempatkan seluruh aktivitas ekonomi dalam bingkai ibadah kepada Allah Ta'ala, serta mengedepankan nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Sistem ekonomi konvensional adalah sistem yang bertumbuh pada rasionalisme manusia dan kepentingan individu, berkembang dari ideologi kapitalisme yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan akumulasi modal tanpa mempertimbangkan dimensi moral atau sosial. Nilai ekonomi Islam berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan, sedangkan ekonomi konvensional lebih menekankan efisiensi dan keuntungan individual. Next, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Prinsip ekonomi Islam ada 5, yaitu prinsip tauhid. Prinsip tauhid yaitu prinsip yang menegaskan bahwa segala aktivitas ekonomi harus tunduk kepada hukum dan nilai-nilai Allah SWT. Segala kepemilikan bersifat relatif karena hakikatnya semua milik Allah SWT. Tarikan AA 2012. Prinsip keadilan, di mana setiap individu memiliki hak ekonomi yang sama dan harus diperlakukan secara adil dalam transaksi, produksi, dan distribusi. Prinsip keseimbangan, prinsip keseimbangan adalah menuntut keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Yang keempat adalah larangan riba, ghafar, dan masyir, karena dianggap menimbulkan ketidakadilan dan merusak stabilitas ekonomi. Yang kelima ada penerapan zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai mekanisme retribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial, disebutkan pada Fitriani et al. 2024. Sedangkan ekonomi konvensional ada 3, yaitu 1. Kebebasan pasar, 2. Kepemilikan individu tanpa batas, 3. Ada motif laba. Pandangan Al-Quran terhadap sistem ekonomi Islam dalam relevansi konteks modern. Al-Quran memuat nilai-nilai dasar ekonomi yang bersifat universal seperti keadilan, tolong-menolong, dan larangan terhadap praktik ekonomi yang merugikan pihak lain. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275-279 menegaskan bahwa Allah dengan tegas melarang riba karena menyebabkan ketimpangan sosial dan eksploitasi ekonomi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271-273 dan At-Taubah ayat 60 menggambarkan tanggung jawab sosial umat Islam dan mengentaskan kemiskinan melalui zakat dan infak. Nilai-nilai ini relevan sebagai pedoman dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan sosial, terutama di tengah krisis moral ekonomi global yang didominasi oleh kepentingan material. Kontribusi sistem ekonomi Islam dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi. Zakat adalah salah satu kontribusi, di mana sebagai mekanisme retribusi kekayaan dari golongan kaya kepada golongan yang membutuhkan. Zakat dan infak memiliki peran strategis dalam membangun solidaritas sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Islam juga mendorong praktik ekonomi berbasis kerjasama seperti mudharabah dan musyarakah, yang memberi kesempatan bagi semua pihak untuk berpartisipasi dalam kegiatan produktif tanpa ketimpangan modal. Kesimpulannya adalah sistem ekonomi Islam berlandaskan pada nilai-nilai Al-Quran dan Hadis yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan kemakmuran umat sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT, dan harus dilakukan dengan penuh pertanggungjawaban moral serta sosial. Sistem ekonomi konvensional didasarkan rasionalisme manusia dan kebebasan pasar yang berorientasi pada laba dan pertumbuhan ekonomi, efisiensi dalam menciptakan kemajuan material, tetapi sistem ini menimbulkan kesenjangan ekonomi
sistem ekonomi Islam tidak hanya relevan untuk kehidupan umat Islam, tetapi juga dapat menjadi solusi universal terhadap ketimpangan sosial dan moralitas ekonomi global. Sekian dari saya Yata Pamungkas dengan link G3112500077. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.